Udah, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Bapak dan semua yang mewakili yang ada di sini. Terima kasih telah hadir. Hari ini Bapak akan membagi sebuah materi, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Hari ini yang paling penting adalah ini adalah salah satu tugas Bapak sebagai guru penggerak yang ini menjadi tugas Bapak di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Kira-kira budaya positif, bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kalian? Ada yang tahu? Misalnya, nah, ya literasi baca Al-Quran, mungkin tadi ada literasi di sekolah yang setiap pagi dibaca, dan lain itu adalah salah satu budaya-budaya positif yang dilakukan oleh sekolah agar kalian semua betul-betul bisa memahami apa sih yang bisa membuat kita lebih baik lagi makin hari dan tiap hari. Hari ini budaya positif, ada bagian-bagian budaya positif yang akan Bapak bagikan lagi kepada kalian. Nah, pernah dong merasa, ada nggak pernah di sekolah ada anak-anak yang sering masuk BK? Kenapa itu kira-kira? Ada yang berkelahi, terus ada yang mencuri. Nah, kira-kira biasanya kalau ada yang mencuri, ada yang berkelahi, itu diapakan? Diskorsing, tuanya dan lain-lain. Nah, nanti Bapak akan mencoba melihat bagaimana sih cara menangani anak-anak yang seperti itu, supaya nanti kalian bisa berteman, berkawan, dan juga nanti ketika ada masalah di dalam kelas itu bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini pentingnya dari budaya positif yang akan Bapak sampaikan nanti hari ini, ya. Baik. Nah, disiplin positif, dalam budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif. Nah, kira-kira orang yang disiplin itu orang yang seperti apa? Tidak telat masuk sekolah, terus rapi, dia adalah anak yang disiplin. Nah, kira-kira Bapak bicara tentang nilai-nilai kebajikan, kita ngomongin tentang kedisiplinan, kita ngomongin tentang tanggung jawab, kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan tiga ini akan kita bahas adalah ketika orang memiliki nilai kebajikan dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan itu sudah tertanam dalam dirinya. Misalnya dia punya kedisiplinan yang baik, maka dia turun sekolahnya mungkin tepat waktu, dia kemudian kesehatannya juga bisa lebih baik. Kemudian ketika dia sakit, dia langsung pakai masker supaya teman-temannya tidak tertular. Nah, itu orang-orang yang punya nilai dalam dirinya. Bahasa kerennya itu value, ya kan? Nah, bahasa kerennya itu kalian punya value, punya nilai. Nah, nilai-nilai itulah yang harusnya ada pada diri siswa, yang ditularkan oleh guru-guru ke Anda semua. Supaya apa? Guru harus juga terlihat disiplin. Jangan sampai menyuruh siswanya disiplin tapi gurunya tidak disiplin. Jangan sampai menyuruh siswanya sehat tapi gurunya tidak sehat. Ya. Jadi ini pentingnya Bapak menyampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu penting ada ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, kira-kira nilai kebajikan dan apa sih yang ada pada diri kalian? Coba, apa kira-kira nilai kebajikan di dalam diri yang sudah ada? Misalnya contoh, tadi kan ada tentang jawab, disiplin, kira-kira apa? Oh, sering datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas secara tepat waktu. Kira-kira yang lain lagi? Menyapa guru, ya itu sebuah budaya positif juga, bener. Ada, kalau di sekolah kita ada sapa, salim, senyum, apa lagi? Sopan dan santun kalau dengar ya. Nah, itu penting, harus benar-benar ada di dalam diri kita yang kita tanamkan. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki. Jadi kalau kita ingin membangun budaya positif di sebuah sekolah, paling tidak kita memiliki yang namanya nilai-nilai kebajikan ini dulu yang kita pegang. Benar kan? Jangan sampai kita meminta kesehatan tapi kita tidak sehat. Jangan sampai kita mau disiplin tapi kita tidak pernah mendisiplinkan diri kita sendiri. Tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak disiplin dalam turun sekolah dan lain-lain ya. Jadi memang harus benar-benar disiplin dan memiliki nilai kebajikan yang harus dimiliki. Paham sampai di sini? Paham. Udah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak bicara tentang keyakinan.
Nah, kalau Pak Sarif yang ajar di dalam kelas pasti ada yang namanya keyakinan kelas. Yang lagi Bapak promosikan beberapa kelas sudah beberapa kelas juga. Nah, keyakinan kelas ini adalah turunan dari nilai-nilai kebajikan tadi. Misalnya nilai kebajikannya adalah kita bicara tentang kesehatan. Nah, kemudian nilai keyakinan kelas adalah misalnya kelas 87 atau kelas 86 adalah anak-anak yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ada keyakinan kelas yang ditempel di dalam kelas, yang bisa disosialisasikan, yang selalu diceritakan di dalam kelas sehingga kelas itu betul-betul rapi. Ya kan? Ada keyakinan misalnya adalah tentang kedisiplinan, misalnya nilainya adalah kedisiplinan. Bapak ingin bicara tentang kedisiplinan. Tiba-tiba di dalam kedisiplinan itu kita ngomongin tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas tentang kedisiplinan? Yang pertama adalah misalnya di dalam kelas itu ada kata-kata kelas 81 adalah kelas yang selalu datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas dan itu ditempel di kelas-kelas supaya apa? Supaya anak-anak setiap hari bisa membaca. Teman-teman kalian bisa baca. Jadi semua anak-anak yang ada di dalam kelas itu benar-benar tershare, terbaik, dan kemudian memahami tentang nilai-nilai yang ada di dalam kelas sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini perlu ada di setiap kelas harusnya. Biasanya guru-guru kalian menyebutnya adalah kesepakatan kelas. Ada nggak? Ada. Tapi sebenarnya kalau kesepakatan kelas dia cuma berupa aturan, jangan buang sampah sembarangan, gitu kan ya. Nah, tapi kalau dia keyakinan kelas dia berupa tulisan panjang yang abstrak atau tulisan yang tulisan-tulisan yang membahasa-bahasa yang positif. Ya, baik. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak yakin kalian memilikinya. Yang pertama coba kita lihat adalah yang pertama adalah kesenangan. Kalian senang, butuh kesenangan, bener ya? Manusia butuh kesenangan. Apa contoh-contoh kesenangan itu kira-kira? Mendapatkan hal yang kita inginkan. Apalagi kira-kira? Kamu senang kenapa? Ketemu dia, diajak jalan-jalan senang. Kamu senang apa? Digigit kucing, makan dia betul, itu kan senang baik. Ada bahasa bertahan hidup atau survival. Manusia itu kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup salah satunya. Bener kan? Ketika kita berada dimanapun, manusia bahkan sampai binatang sekalipun bertahan hidup kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di situ. Misalnya suatu ketika orang-orang Eropa datang ke Indonesia, Eropa makan gandum, kita makan nasi. Nah, dia nggak akan ketemu gandum di Indonesia secara masif, dia harus makan nasi, bener ya? Nah, dia harus bertahan hidup. Inilah yang disebut bertahan hidup atau kita biasa sebut survival. Selanjutnya kayak saya, wow, kalian jatuh cinta dari siapa? Wah, misalnya dari teman dan lain-lain. Manusia salah satu 5 dari kebutuhan dasar itu adalah memang yang namanya adalah kasih sayang. Jadi ini penting, harus benar-benar ada dalam diri kita dan itu manusia butuhkan. Selanjutnya adalah kekuasaan. Bener nggak kalian butuh pengakuan? Pokoknya aku rank 1, pokoknya aku begini, bener nggak? Nah, jelas ya, kalian butuh pengakuan, itu pasti. Itulah manusia, itu manusiawi. Cuman diposisikan di dalam apa? Di dalam hal-hal yang positif. Jangan sampai kita berjuang, kita berhasil tapi menginjak kepala teman kita. No, jangan terlalu. Ya, kalian berhasillah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, berhasillah dengan kekuatan-kekuatan yang positif. Ya, Bapak percaya dan yakin kalian akan bebas. Selanjutnya adalah kebebasan, freedom. Pernah dengar kata-kata freedom? Kalian pasti sangat ingin bebas sebenarnya. Bebas bicara, bebas berargumentasi, namun kebebasan itu tetap harus ada barriernya. Tidak boleh datang-datang kok gara-gara negara kita demokrasi kita harus bicara sembarangan. Nah, orang sana sini itu tetap tidak boleh. Kebebasan yang baik itu adalah tetap kebebasan yang memiliki syarat-syarat tertentu. Tiba-tiba datang-datang kecipong, kepanasan nggak boleh juga. Ya, kita punya kebebasan, tapi harus benar-benar mencoba menjadi yang lebih baik daripada kebebasan itu yang lebih penting. Jadi
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini betul-betul ada nggak dalam diri kita? Benar ya? Itu betul-betul kita butuhkan kan? Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini sebenarnya adalah materi untuk menunjukkannya. Tapi Bapak ingin ini menjadi juga untuk kalian di dalam kelas. Ketika kalian menghadapi sebuah masalah, Bapak kan, ini nomor 1 benar nggak? Ketika kalian terlambat, ada guru yang gini. Kamu terlambat terus, sudah push up atau ambil down 10 kali, benar nggak? Benar. Ada yang begitu kan? Gimana rasanya kalau digitukan guru? Jujur aja sakit kan nanti kita ya. Kok kan aku terlambat begini, kok aku langsung diginikan, bener ya? Nah, itu salah satu yang tidak boleh dilakukan hari ini kepada kalian. Kemudian ada posisi membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini tergantung anaknya sebenarnya. Ada anak itu yang melakukan itu berulang-ulang kali. Ada dari kelas 8 Atalah itu kelas berapa? 84. 85 siapa sekelas apa? Ya, Bapak ada pernah marahin dia sih, dia masalah dia tidur, bener kan? Nah, Bapak lakukan membuat rasa bersalah itu. Kamu sudah merasa yang paling semuanya, akhirnya dia merasa bersalah, akhirnya dia berusaha mengintrospeksi diri, tapi sampai sakit sampai 4 kali sekarang. Sekarang mana turun? Belum turun. Selanjutnya adalah posisi teman. Ada kan guru yang seperti teman, bener ya? Seperti teman, tapi kenapa akhirnya ada anak-anak yang sedikit kurang ajar, bener kan? Akhirnya gurunya dimain-main dan lain-lain. Nah, ini juga masih kurang baik untuk diterapkan di usia-usia kalian. Selanjutnya ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya memberikan kalian sebuah, kenapa kamu misalnya suatu ketika kalian terlambat, posisi pemantau selalu bilang kenapa kamu terlambat? Oh seperti itu. Nah, besok jangan diulangi anak, besok Bapak perhatikan, jangan sampai kalian tidak mengulanginya lagi. Nah, itu adalah posisi pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang harus diterapkan oleh guru-guru. Misalnya suatu ketika kalian terlambat ke sekolah, kalian akan bertemu dengan Pak Sarif, maka Bapak akan jelaskan ke kalian, nah kenapa terlambat? Kok saya ketiduran, misalnya jawabannya seperti itu. Nah, Bapak akan tanya balik, oh gitu ketiduran. Kira-kira supaya kamu tidak ketiduran lagi apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau Bapak hukum langsung, dia pasti besok-besok kan pulang lagi, cuma ngangkat sampah aja loh, gitu aja kan? Nah, tapi kalau Bapak cari, temukan dalam diri kalian, apa sih yang salah, apa sih yang kurang, itulah nanti yang membuat kalian menyadari, oh ternyata kesalahanku itu tidur terlalu malam, HP ku tidak pasang alarm. Nah, jadi ternyata setelah pasang alarm, aku tidur terlalu malam, tidak sleep call-an misalnya gitu kan. Akhirnya kalian semua tidurnya aman, maksudnya bangunnya pagi. Bener ya gitu. Itu yang dinamakan adalah posisi manajer. Menemukan kesalahan pada diri kita, menemukan kekurangan diri kita temukan solusinya untuk menutupi kekurangan itu. You understand? Yes. Thank you very much. Baik, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjustifikasi kamu salah. Segitiga restitusi ini contohnya adalah ketika ada suatu ketika anak berkelahi, rebutan kancing baju misalnya, bayi dia tak. Nah, kemudian dipanggil sama Pak. Anak, kenapa tadi? Nah, dalam proses segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tahu dulu, kenapa? Tadi Pak dia ngolok-ngolokin saya, akhirnya saya marah sama dia. Nanti Bapak akan ngomong, iya benar, kamu wajib mempertahankan diri, kamu wajib menjaga harga dirimu. Ketika kamu diolok-olok, kamu harus tetap bereaksi, menjaga harga diri, itu penting. Itu yang dinamakan menstabilkan identitas. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Bapak langsung tanya, nah ketika kamu marah kepada temanmu, kamu pukul dia, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang tadi kita bangun di awal? Keyakinan kelas tentang misalnya tadi kan yang pertama adalah bagaimana kita bertanggung jawab. Apakah sesuai? Ternyata tidak. Nah, ini kita bicara karena sesuai atau tidak. Nah, ternyata itu tidak sesuai. Sehingga itulah nanti yang berusaha dijelaskan pada saat validasi tindakan salah. Nah, kemudian langsung menanyakan keyakinan kelas yang kita jelaskan. Nah, jadi begitulah cara kita supaya anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan itu tidak dijustifikasi.
bahwasannya adalah anak-anak itu pasti punya kebiasaan dan kemampuannya masing-masing. Tidak boleh ini salah, ini benar, itu tidak seperti itu. Ini dianggap bodoh dan ini tidak bodoh. Tidak seperti itu. Kalian punya kemampuan, punya kehebatan dan kesesuaian masing-masing. Percaya dan yakini tentang itu. Ya, karena dengan begitu kalian akan mampu dalam proses pembelajaran, dalam proses apapun, kalian akan menemukan jalannya nanti ke depan. Karena sesungguhnya orang-orang yang dijustifikasi itu kadang-kadang down dan lain-lain. Benar ya? Pernah dijustifikasi kamu begini ya? Nah, itu kurangin ya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Oke ya, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi Bapak dari tugas Bapak yang satu di tempat ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.